Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Rusli. Pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan mengenai pintu. Bapak Ibu, ada seorang ibu yang mendengar cerita dari anaknya ketika ia bermimpi tentang sebuah gereja. Anak itu berkata demikian, Bapak Ibu. Dia mengatakan, "Ibu, semalam aku bermimpi mencari pintu gereja. Udah berkeliling-keliling, berkali-kali aku mengelilingi gedung gereja itu, tetapi aku tidak menemukan pintunya. Sampai-sampai aku bertanya, loh kok kenapa ya ada gereja nggak ada pintunya? Sampai-sampai aku juga kelelahan pada saat itu. Karena sudah berkali-kali mengelilingi gedung gereja itu tetapi tidak menemukan pintu. Sampai pada akhirnya aku melihat ada tangan yang membukakan pintu. Dan kemudian aku berucap, ya ampun, ini pintu gerejanya. Kok kenapa aku tidak menemukannya? Ketika aku sudah lelah, pintu itu terbuka. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ibunya mendengar celoteh dari anaknya, ia memeluk anak itu dan kemudian berkata, "Anakku, itu pasti tangan Tuhan. Ketika engkau kelelahan, ketika engkau mencari-cari pintu dan tidak ada yang membukakan pintu, maka ada tangan Tuhan yang membukakan pintu untukmu, sehingga engkau bisa berteduh dan masuk dalam gedung gereja itu dengan rasa aman." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21, ketika Tuhan Yesus membicarakan sosok dirinya sebagai gembala yang baik, Yesus membicarakan tentang fungsi dan tujuan sebuah pintu. Pintu adalah jalan bagi setiap orang untuk berlalu lintas, keluar dan masuk rumah atau suatu tempat atau ruangan. Bila orang itu masuk tidak melalui pintu, ia adalah seorang pencuri, kata Yesus. Dalam ayat 10 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok." Ayat 2 dikatakan, "Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba." Jadi saudara, pintu itu amat berguna dalam hidup kita sebagai jalan memberi rasa aman, terlindung, dan juga menentukan etika serta moral seseorang. Sehingga dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Untuk itu saudara, jangan takut bila kita merasa semua pintu tertutup. Mendekatlah dan ketuk pintunya, maka akan dibuka. Selagi ada kesempatan dan kehidupan, berupayalah, jangan menyerah. Tuhan menolong kita. Jangan tergoda untuk lompat pagar dalam segala hal dan segala keadaan, tetapi masuklah melalui pintu yang ada, karena itulah cara yang benar dan beretika. Tuhan memberkati kita. Salam sehat dan juga selamat bagi Bapak Ibu yang merayakan Happy Chinese New Year.